Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 4 Garut, lebih tepatnya kelas 12 IPS 5, ingin memenuhi suatu tugas dari mata pelajaran Sejarah Indonesia yang diberikan oleh Ibu Maryam Kurnia Solihah SPD MM. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih dan dengan penuh hormat izinkan kelompok kami mempresentasikan suatu materi sesuai dengan kesepakatan, yaitu tentang PKI di Madiun tahun 1948. Sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1, 12 IPS 5 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Febri yang akan membahas tentang latar belakang pemberontakan. Yang kedua ada Dina yang akan membahas tentang tokoh-tokoh pemberontakan. Yang ketiga ada saya sendiri, Fadil, yang akan membahas tentang jalannya pemberontakan. Yang keempat ada Farid yang akan membahas tentang reaksi pemerintah. Dan yang terakhir atau yang kelima ada Lisna yang akan menjelaskan tentang dampak pemberontakan. Untuk pembahasan yang pertama tentang latar belakangnya PKI di Madiun tahun 1948 akan dibahas oleh Febri. Saya persilahkan. Bermula pada bulan November 1948, ketika Presiden Soekarno memanggil gubernur seluruh Indonesia, tepat diperingati sebagai Hari Pahlawan di Yogyakarta, yang dihadiri para pejabat pemerintah. Di atas kapal USS Renville yang tengah berlabuh di Tanjung Priuk telah ditandatangani perjanjian antara Belanda dengan Indonesia bersama Komisi 3 Negara yang dikenal dengan Perjanjian Renville, sehingga adanya kekecewaan terhadap hasil Perjanjian Renville yang disepakati pada 17 Januari 1948. Karena perjanjian ini dianggap merugikan Indonesia, sehingga perjanjian ini membuat dikuasainya banyak wilayah oleh Belanda. Kedatangan Musso pada tanggal 11 Agustus 1948. Kembalinya Musso dari Moskow membawa misi yang besar, yaitu ingin mendirikan negara Republik Indonesia Soviet yang terhaluan kili. Tokoh-tokoh PKI Madiun 1948, tepat di sebidang kecil tanah yang agak menjorok ke dalam air, berdiri kokoh sebuah tugu peringatan dengan tulisan bagian atas yang berbunyi, "Di sini telah gugur pahlawan-pahlawan bangsaku." Yang pertama, Gubernur Soeharjo. Gubernur Soeharjo adalah gubernur Yogyakarta yang gugur oleh PKI setelah Presiden Soekarno memanggil gubernur seluruh Indonesia. Hal itu dapat diperingati sebagai Hari Pahlawan Yogyakarta yang dihadiri para pejabat pemerintah. Salah satunya adalah Gubernur Soeharjo. Yang kedua adalah Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin adalah orang yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap penandatanganan Perjanjian Renville. Dengan mundurnya dia dari kursi Perdana Menteri menyebabkan dia menjadi seorang yang oposan kepada pemerintah. Kekecewaan terhadap kejatuhannya dari kursi Perdana Menteri membuatnya membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR pada 28 Juni 1948 yang mendapatkan dukungan dari PKI, SOBSI, dan Partai Sosialis. Yang ketiga ada Musso. Kembalinya Musso dari Moskow membawa misi yang besar, yaitu ingin mendirikan negara Republik Indonesia Soviet yang berhaluan kiri. Dengan sidang Politbiro PKI pada 13-14 Agustus 1948, ia menawarkan resolusi yang dikenal dengan sebutan Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Dia menginginkan agar dibentuknya kerjasama yang dipimpin oleh kaum sosialis dan komunis untuk menentang politik penjajahan. Untuk yang keempat ada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah orang yang menerima mandat dari Soekarno untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun.
Sudirman segera menugaskan Kolonel Nasution dan Letkol Soeharto untuk bergerak. TNI berhasil melucuti persenjataan FDR Yogyakarta dan menangkap para tokoh militan PKI seperti Alimin, Djoko Sujono, dan Xiao Gyokchan. Semua penerbitan yang berafiliasi PKI terus berangus. Percetakan disegel, poster-poster dan spanduk-spanduk dibersihkan dan diganti dengan poster-poster bertuliskan, "Kami hanya mengakui pemerintahan Soekarno-Hatta." Untuk yang kelima, ada Soekarno. Melihat sepak terjang PKI yang sangat membahayakan bagi NKRI, Presiden Soekarno melalui siarannya di RRI Yogyakarta menyampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia betapa sangat berbahayanya PKI Musso bagi keutuhan bangsa Indonesia. PKI Musso mempunyai tujuan untuk merampas kedaulatan Indonesia yang berasaskan Pancasila, menggantinya dengan negara komunis. Dan yang terakhir ada Muhammad Hatta. Kabinet Hatta yang menggantikan Kabinet Amir Syarifuddin dianggap oleh PKI kontroversial dengan kebijakannya mengenai RERA atau reorganisasi dan rasionalisasi angkatan bersenjata. Amir dan Musso memanfaatkan kebijakan RERA untuk menghasut kelompok militer yang berpandangan sosialis. Oke, saya Fadil. Saya akan meneruskan pembahasan yang sebelumnya rekan saya sudah dibahas, yaitu tentang tokoh-tokoh peristiwa PKI di Madiun tahun 1948. Dan yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang jalannya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Di sini saya sudah membagi 3 bahasan tentang jalannya pemberontakan ini. Oke, langsung saja yang pertama, Amir dan Musso menantang kebijakan RERA. Yang kedua, ada strategi FDR untuk menjatuhkan Kabinet Hatta. Dan yang terakhir, ada upaya Soekarno dan Jenderal Sudirman dalam menumpas PKI di Madiun. Oke, masuk pembahasan yang pertama dalam jalannya pemberontakan PKI di Madiun tanggal 1948, yaitu yang pertama, Amir dan Musso menentang kebijakan RERA. Saya sudah membagi 2 poin. Langsung saja yang pertama, menghasut kelompok militer yang berpandangan sosialis agar bergabung dengan mereka. Pada saat Kabinet Amir Syarifuddin mundur, Kabinet Hatta lah yang menggantikan Kabinet Amir Syarifuddin yang dianggap oleh PKI kontroversial dengan kebijakannya mengenai RERA atau yang kita kenal dengan reorganisasi dan rasionalisasi angkatan bersenjata. Amir dan Musso memanfaatkan kebijakan RERA untuk menghasut kelompok militer yang berpandangan sosialis agar mendukung PKI serta FDR. Selain itu juga, mereka menentang kebijakan RERA dengan beberapa aksi juga dilakukan kelompok Amir dan Musso. Yang akan kita bahas dalam poin yang kedua, yaitu mereka melancarkan propaganda anti pemerintah, memprovokasi para buruh untuk melakukan mogok kerja, dan melakukan pembunuhan-pembunuhan di Madiun, khususnya yang menentang ideologi PKI dan FDR. Untuk pembahasan yang kedua, jalannya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, yaitu strategi FDR untuk menjatuhkan Kabinet Hatta. Pada saat Kabinet Amir Syarifuddin mundur, Kabinet Hatta lah yang menggantikan Kabinet Amir. Dan untuk itu juga FDR atau yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin itu pun ingin menjatuhkan Kabinet Hatta. Saya sudah membagi 3 poin untuk pembahasan kali ini, yaitu yang pertama, melakukan pemogokan umum dan kekacauan. Untuk memperkuat wilayah yang telah dipimpin oleh FDR, mereka menarik pasukan pro FDR dari medan tempur untuk mengalihkan perhatian dan untuk menghalang TNI. FDR menjadikan Madiun sebagai basis pemerintahan dan Surakarta dijadikan sebagai daerah yang sangat kacau. Untuk poin yang kedua, yaitu melakukan propaganda di Jawa Tengah dan Jawa Timur. FDR yang bertujuan untuk menjatuhkan wibawa pemerintah pun sambil menjelek-jelekan pemerintah
Sementara itu, PKI mempertajam persaingan antara pasukan TNI yang pro PKI dan yang pro pemerintah. Poin yang ketiga adalah persaingan pasukan TNI yang pro PKI dan yang pro pemerintah. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan musuh, bahkan sampai mengikut sertakan tokoh-tokoh kiri yang lain loh, yaitu Tan Malaka. Namun, kondisi politik sudah terlampau panas, sehingga pada pertengahan September 1948, pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dan dengan TNI pun meletus atau berpecah belah dan sangat kacau. Untuk pembahasan yang ketiga tentang jalannya pemberontakan, yaitu tentang upaya Soekarno dan Jenderal Sudirman dalam menumpas PKI di Madiun. Saya sudah membagi 4 poin lagi untuk pembahasan kali ini. Langsung saja, yang pertama mengumumkan bahaya dari PKI musuh bagi kondisi NKRI. Presiden Soekarno melalui siarannya di RRI Yogyakarta menyampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia betapa sangat berbahayanya PKI musuh bagi keutuhan bangsa Indonesia. PKI musuh mempunyai tujuan untuk merampas kedaulatan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Poin kedua yaitu memerintahkan Jenderal Sudirman untuk menumpas PKI di Madiun. Kepada Jenderal Sudirman, Presiden Soekarno memberikan mandatnya atau perintahnya untuk menumpas pemberontakan PKI. Poin ketiga yaitu keberhasilan TNI melawan PKI dan FDR. Upaya menumpas PKI pun membuahkan hasil setelah Madiun berhasil direbut TNI atas perintah Soekarno. Musuh dan pengawalnya melarikan diri ke arah Ponorogo, sementara TNI melakukan pengejaran terhadapnya. Poin yang keempat, tertembaknya musuh dalam pengejaran dan tertangkapnya Amir Sarifuddin. Dalam kejar-kejaran terjadi, saling tembak hingga kuda delman tertembak. Musuh berlari dan bersembunyi di sebuah kamar mandi di sebuah pemandian umum. Satu peleton tentara mengepung dan kembali terjadi baku tembak. Ketika keluar kamar mandi, musuh tertembak 2 kali sehingga ia pun tewas. Sementara itu, Amir Sarifuddin telah diketahui bertahan di hutan jati di pegunungan sekitar Kelambu. Amir Sarifuddin pun dapat ditangkap untuk kemudian dibawa ke Solo untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di meja hijau. Sekian pembahasan jalannya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Saya ucapkan terima kasih, dan pembahasan yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Farid. Terdapat beberapa upaya pemerintah untuk mengatasi pemberontakan PKI Madiun di tahun 1948, yaitu Presiden Soekarno memberi pilihan kepada rakyat untuk ikut dengan PKI atau Soekarno-Hatta, melakukan operasi militer untuk merebut kota Madiun dan operasi pembersihan. Untuk bagian akhir, ada dampak PKI di Madiun 1948, yang mana sudah dibagi menjadi 4 poin. Poin pertama, tewasnya Musso dan Amir Sarifuddin dalam pengejaran. Yang kedua, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti komunis. Yang ketiga, tertangkapnya para tokoh militan PKI seperti Alimin, Djoko Sujono, dan Xiao Jok Sejan. Yang terakhir, yang keempat, penerbitan yang berafiliasi PKI turut diberanguskan. Percetakan disegel, poster-poster dan spanduk-spanduk dibersihkan dan diganti dengan poster-poster bertuliskan "Kami hanya mengakui pemerintah Soekarno-Hatta". Sekian materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.